sama Mbak Nisa, suruh istri saya pulang. Jangan pulang malam-malam. Nanti saya dibilang pria nggak bertanggung jawab kalau kata Pak Ustadz. Tidak terhormat, suami tidak terhormat. Iya, Pak Ustadz, kalau ngomongin popularitas, harta, semua udah kekumpul. Ada orang yang merasa, saya udah banyak nih, hartanya melimpah, saya nggak bakal jatuh miskin dan susah. Itu dosanya apa, Pak Ustadz? Ya, itu yang disebut takabur. Astagfirullah. Dan orang takabur kalau dia sudah dinasihati tidak mau, ya itu kemudian menjadi, kata bahasa Qur'annya itu, orang yang melampaui batas. Fir'aun kan, segalanya dia punya. Fir'aun itu cerdas. Coba lihat itu piramid. Iya. Zaman itu rasanya tidak bisa dibikin. Tinggi, mengumpulkan batu yang besar-besar. Mampu dia lakukan. Alat transportasi waktu itu perahu. Belum ada yang namanya alat teknologi canggih. Tapi mampu dia lakukan. Itu menunjukkan kecerdasannya. Kemudian dia gagah. Ya, sketsa-sketsa wajah Fir'aun itu menunjukkan dia, karena dia bangsawan, ya cakep. Ya, populer, bangsawan, kaya, punya kuasa, punya pasukan, luar biasa. Tapi diminta untuk beribadah, tidak mau. Malah dia deklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Dan puncak kesombongannya, dia tantang itu, mana itu Tuhannya Musa? Mana Tuhannya Musa? Dia suruh bangun itu insinyurnya namanya Haman. Kau bikin tangga yang tinggi, saya mau panah. Dia panah, turun itu anak panahnya, ada darahnya. Karena dia di skenario, dibodoh-bodohi sama siapa. Ada darah, kena Tuhannya Musa. Dia sudah terlalu melampaui batas. Akhirnya apa? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan, lalu Allah sampaikan, kami pelihara, kami selamatkan tubuhmu untuk menjadi pelajaran bagi kaum yang akan datang. Apa sifatnya? Melampaui batas. Jadi dia terlalu melampaui batas. Saya sudah populer, sudah punya kaya, punya kuasa. Kau bikinlah semau-maumu apa, kau bikin semua-semuanya. Dunia rasa-rasanya ini milik dia. Dan tidak ada yang berani membatasinya. Tidak ada yang mampu melawannya. Ya, Allah kasih. Setelah melampaui batas, pasti akan ada hukuman. Hukuman di dunia, pasti akan ada hukuman di akhirat. Nah, kalau ketika sudah melampaui batas, ya tunggu. Inna azabil lazadid. Sungguh azabku pasti dan sangat pedih. Ya, silakan dia. Kalau amal baik di dunia itu yang akan pernah pudar ya Pak Ustadz ya. Ya. Akan terus diingat ya. Mbak Nisa ada yang mau tanya lagi? Jadi Ustadz, intinya adalah kita mau bekerja, ini maksudnya buat wanita ya, buat istri terutama. Jadi masa bersalah nih saya. Karena saya masih sinetron terus kan. Jadi sebenarnya bukan persoalan sinetronnya, tapi Pekerja. isi sinetronnya itu. Iya. Ya, kalau misalnya judul sinetronnya Istri Soleha yang menceritakan bagaimana sih istri sebaiknya itu, yang mempertontonkan kepada ibu-ibu, oh begini loh istri, nggak ada masalah. Wah, gue tahu deh. Nah, saya ngomong Ya, apa nggak ada masalah. Kecuali konten-kontennya itu yang nyata-nyata melanggar agama, ya sebagai orang beriman harus ditapis. Ya sudahlah, popularitas 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang kan sudah dilewatin, pernah dialami. Sekarang saatnya untuk investasi akhirat, ya. Investasi akhirat itu ya tetap kerja, tetapi kerja yang kita pilah-pilah. Oh, ini sudah tidak layak buat saya. Ini waktu gadis oke lah. Sekarang saya sudah punya anak, punya suami. Ya saya harus menjadi ibu. Harus gimana perasaan anak saya kalau lihat ibunya dengan laki-laki lain. Itu yang harus menjadi pertimbangan. Jadi bukan soal masih bekerja atau tidaknya. Soalnya sebenarnya adalah apa kerjaannya itu. Apa konten sinetron itu. Ya, kalau sinetron itu dia menjadi ibu yang menasehati anaknya, konten-kontennya adalah konten-konten dakwah, bukanlah sesuatu masalah. Itulah yang disebut berdakwah melalui sinetron. Ya. Ya. Aduh, ada sinetron baru mau masuk nih. Dicek dulu nih skenario-nya. Istri Solehah judulnya. Ya, amin. Aduh, amin. Mudah-mudahan pokoknya Mbak Nisa, Mas Sultan, keluarga, anak-anak sehat semua ya. Sama-sama panjang ya. umur, Amin. bahagia. Sekali lagi, nggak boleh mengejar popularitas. Terkenal boleh, tapi biar orang yang ngasih predikat kita, ini orang terkenal, tapi jangan kita yang ngejar ya. Emang nggak gampang Mbak Nisa, emang kerjaan kita ya begitu ya, tapi Tapi mesti balance ya, yang penting ada iman mudah-mudahan tadi iman itu. kita bisa diuji dan dibalas sama yang lebih Baik. berkah sama Allah. Itu yang Pak Ustadz, berkah. ilmu apa yang bisa kita petik hari ini? Ya.
Salah satu doa yang paling populer selalu kita panjatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sangat cantik urutannya. Dunia dulu lalu ke akhirat. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai akhirat tanpa hidup di dunia dulu. Maka Allah tidaklah melarang kita mengejar dunia. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai dunia. Salah satu faktor dunia ini adalah popularitas. Apa Allah melarang kita populer? Tidak. Yang baik adalah gunakan popularitasmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah takdirkan muka cakep, wajah yang cantik, kemudian tutur kata yang baik, suara yang bagus, lalu dia menjadi populer. Dia menjadi penyanyi yang suaranya baik, akhirnya banyak pengikutnya. Akun-akun medsosnya sampai puluhan juta. Keliru Anda ketika Anda tidak menggunakan popularitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan akun IG misal, dia punya follower 5 juta. Dia membuat konten yang selalu mengajak kepada beriman kepada Allah. Maka ketika Anda sudah di alam kubur, ketika Anda sudah tidak populer pada zamannya nanti, usia senja, tidak populer, tapi apa yang Anda ajarkan di akun-akun Instagram Anda, medsos Anda, ketika populer, tetap diamalkan dan dilakukan oleh orang, maka itu yang disebut amal jariah. Ingat, ada orang populer, tapi populernya dalam kemaksiatan. Maka selama dia maksiat itu dicontoh orang, maka dia pun akan mendapat kiriman-kiriman dosa, meskipun pada saatnya dia sudah tidak populer. Pada saat dia menjadi populer, dia mengajarkan pakaian-pakaian yang melanggar agama. Lalu banyak remaja mengikuti pakaian itu. Maka selamat model-model pakaian itu yang dia populerkan dipakai orang, maka yang mempopulerkannya akan mendapatkan dosa-dosa yang mengalir terus. Saudaraku, Allah tidaklah melarang kita untuk mencintai dunia. Yang Allah larang hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Mana indikator cinta dunia? Adalah menghalalkan segala cara agar mendapatkan dunia. Allah tidak melarang kita populer. Yang Allah larang adalah mengejar popularitas, lalu menghalalkan segala cara. Semoga tayangan ini hadir untuk mengajak kita cinta dunia yang berimbang. Cintai dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Insya Allah berimbang dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Inilah tujuannya kita ngopi di tempat ini. Ngobrol perihal iman. Saya Dasat Latif, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.